Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi yang penuh dengan berkat Tuhan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Deklarasikanlah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terekam dalam hati dan pikiran kita untuk kita selalu memperkatakan, mendeklarasikan hal-hal yang baik bagi masa depan kita, keluarga kita, dalam keseharian kita. Saya akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa arti nama Yabes? Ini nama yang berat, oleh karena artinya adalah kesakitan, kesedihan, penderitaan. Kita bisa bayangkan bagaimana Yabes harus mengalami tekanan berat setiap kali orang memanggil namanya. Yabes, Yabes. Dan dua hal yang kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dari sisi ibunya Yabes. Ibunya yang memberikan nama ini kepadanya. Ia ibu yang mengasihani diri sendiri. Karena ia merasa ia paling hina, paling menderita, paling mengalami kesakitan. Nama yang diberikan ini bukan hasil diskusi dengan suaminya sebagai satu kesepakatan dalam keluarga. Ia tidak sepakat dengan Tuhan dan juga dengan suaminya. Itu sebabnya dalam kesakitan ia memberikan nama ini kepada anaknya. Tetapi hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah dari pribadi Yabes. Yabes bangkit dari keterpurukan. Ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia dilahirkan bukan untuk mengalami kecelakaan dan kesusahan. Yabes tidak menyalahkan ibunya, bapaknya, keluarganya, atau meratapi nasibnya. Yabes tidak kepahitan, tetapi firman Tuhan berkata Yabes berseru. Inilah tanda bahwa ia belajar mendeklarasikan hal-hal yang baik bagi masa depannya. Ia berseru yang pertama, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kita harus berdoa seperti ini sehingga berkat Tuhan melimpah mengalir untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan Tuhan. Ini bukan doa sok-sokan, kesombongan atau pamer-pamer, atau untuk mencari kesempatan untuk membalas dendam bagi orang yang sudah menghina namanya. Yabes percaya bahwa ia adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya ia lebih disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya doanya dikabulkan oleh Bapa di sorga. Yang kedua, ia berdoa, kiranya Tuhan memperluas daerahku. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita berani mendeklarasikan bahwa pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kelimpahan, pintu terobosan terbuka lebar, luas dan dalam bagi masa depanku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku. Yang ketiga, kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Yabes percaya ada tangan Tuhan yang kuat sedang tertuju kepadanya. Dan kita juga percaya bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang membela hidup kita. Yang keempat, kiranya Tuhan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes sangat percaya ini terjadi dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita berani deklarasikan ini tahun berkat, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun melimpah dengan ucapan syukur. Karena kita melihat
bukti penyertaan Tuhan yang besar bagi hidup kita, bagi masa depan kita, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.